di suatu sore yang cerah di kawasan elit Ciumbuleuit, Bandung. Perlu Sobat Cerita BBG ketahui bahwa seorang pengusaha sukses bernama Bu Erlina datang ke sebuah kafe mewah yang sedang viral. Ia datang bersama keluarganya untuk merayakan ulang tahun pernikahan peraknya yang ke-25. Sebagai pemilik 5 cabang klinik kecantikan, penampilan Bu Erlina sangat elegan, lengkap dengan perhiasan mahal yang berkilauan saat ia turun dari mobil Alphard hitamnya. Ketika suaminya hendak membuka pintu mobil, seorang tukang parkir dengan jaket lusuh dan topi lapuk mendekat. Dengan senyum ramah, pria itu membukakan pintu dan menyapa. "Selamat sore, Ibu. Silakan, semoga hari Ibu menyenangkan." Bu Erlina menatap sekilas wajah pria itu. Ada sesuatu yang sangat familiar dalam cara bicaranya. Ia mengamatinya lihat-lihat dan tiba-tiba matanya membulat kaget. "Mas Fauzan?" tanyanya dengan ragu. Pria itu menoleh cepat, lalu tersenyum lebar. "Masya Allah, Bu Erlina, ini benar-benar kejutan." Mereka pun berjabat tangan. Bu Erlina masih tak percaya. "Mas Fauzan yang dulu ketua OSIS SMA kita, yang selalu jadi motivator di setiap acara sekolah?" "Betul Bu, itu saya," jawab Fauzan ramah. Bu Erlina tertawa kecil, merasa sedikit canggung. "Ya Allah, nggak nyangka. Sekarang kerja jadi tukang parkir di sini, Mas." Fauzan menjawab dengan tenang. "Ya, beginilah Bu, bantu-bantu di sini." Seketika, bisikan-bisikan mulai muncul di benak Bu Erlina. Meskipun ia tetap tersenyum, hatinya bertanya-tanya. Mas Fauzan yang dulu begitu berwibawa dan penuh potensi, sekarang hanya seorang tukang parkir? Kasihan sekali nasibnya, pikirnya dalam hati. Ia merasa sedikit lebih unggul dari teman lamanya itu. Tak lama kemudian, manajer kafe datang untuk menyambut kedatangan Bu Erlina sebagai tamu VIP. Masih diliputi rasa penasaran, Bu Erlina bertanya dengan suara pelan kepada manajer itu. "Mas, tukang parkir yang tadi pakai topi tua itu sudah lama kerja di sini?" Manajer itu terlihat heran. "Oh, Ibu kenal dengan Pak Fauzan?" "Iya, kami teman SMA dulu. Saya kaget juga dia sekarang jadi tukang parkir," jawab Bu Erlina. Manajer itu tersenyum simpul, lalu berbisik. "Maaf Bu, mungkin Ibu belum tahu, Pak Fauzan adalah pemilik kafe ini. Bahkan, semua tanah di area ini adalah milik beliau." Bu Erlina terperangah. "Apa? Tapi kenapa dia nggak bilang?" Manajer itu menjelaskan, "Memang begitu gaya beliau, Bu," katanya. "Lebih baik menjadi orang biasa yang memberi manfaat, daripada menjadi orang besar yang hanya ingin dipuja." Mendengar itu, Bu Erlina merasa tertampar. Ia segera berjalan kembali ke area parkir. Di sana, ia melihat Fauzan sedang menata motor pengunjung dengan tenang. Ia menghampirinya. "Mas, jadi ini semua punya?" Fauzan menatapnya dan tersenyum tulus. "Iya Bu, tapi ini semua hanya titipan dari Tuhan. Hari ini, saya sengaja ingin kembali merasakan bagaimana rasanya melayani orang lain. Saya takut hati ini menjadi terlalu tinggi, sampai lupa dari mana saya berasal." "Begitulah," kata Fauzan. Sobat Cerita BBG, Bu Erlina nyaris meneteskan air mata. "Saya sempat mengira Mas sudah jatuh. Ternyata, saya yang sedang belajar naik dan belum tahu arah yang benar." Fauzan menepuk lembut bahunya. "Dalam agama kita, yang paling mulia bukanlah yang paling kaya, tapi yang paling bertakwa. Dan takwa itu butuh ujian. Terkadang, ujian itu datang dalam bentuk kesuksesan yang bisa membuat kita lupa diri." Bu Erlina menunduk dalam-dalam, merasa malu atas kesombongannya. "Mas, saya banyak belajar hari ini." Fauzan tersenyum. "Semoga rezeki kita selalu diberkahi ya Bu. Bukan hanya banyak, tapi juga membawa kebaikan." Kisah ini mengingatkan kita bahwa penampilan bukanlah segalanya. Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi hati dan amalan kita. Rendah hati di puncak kejayaan adalah
tanda kematangan iman yang sesungguhnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video dan follow cerita BBG ini jika bermanfaat ya. Sampai jumpa.